Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani Maturrohmah, guru Bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Fattah Tanjung Anom Nganjuk, Jawa Timur. Mahasiswa PPG Daljab kategori 1, gelombang 2 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor peserta 205 038 70949. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Al-Fattah Tanjung Anom Nganjuk, Jawa Timur. Materi menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Sudah masuk semua ya berarti ya? Ya. Lengkap ya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran, saya mau menanyakan dulu, apakah kalian semua ini ada yang punya hewan peliharaan? Ya. Apa saja hewan peliharaan? Ayam. Ada ayam, Kucing. ada sapi, ada Kambing. ada kambing. Novi, hewan peliharaannya apa di rumah punya? Kucing. Kucing. Kucingnya Novi ciri-cirinya bagaimana ciri fisiknya? Kakinya 4, ekornya panjang, warnanya berwarna. Ya, warnanya abu-abu, ekornya panjang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Itu yang menjelaskan ciri fisik sebuah objek. Yang seperti yang disebutkan Novi tadi, ciri fisiknya apa tadi yang disebutkan Novi? Kucing. Kucing. Itu sudah namanya teks deskripsi. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini, yang harus kalian capai. Yang pertama, perhatikan, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan cermat setelah membaca teks deskripsi. Nah, itu nanti kalian diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi dan membaca teks deskripsi, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan tepat. Jadi nanti setelah kalian membaca kemudian berdiskusi dalam kelompok tentang teks deskripsi, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Paham ya dari sini? Baik. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Sebelumnya saya bagi kelompok dulu ya. Ini duduknya sudah berkelompok. Sudah ya? Sudah berkelompok. Sekarang
ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diingat-ingat ya nama kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita lanjutkan, setelah kita bagi kelompok, saya punya pertanyaan dulu. Ada 3 pertanyaan, namanya pertanyaan diagnostik. Ini nanti untuk mengukur kesiapan kalian, pemahaman awal kalian sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran dalam menganalisis kaidah pembacaan teks deskripsi. Hanya 3 soal saya berikan. Nanti silakan kalian kerjakan, langsung dijawab di sini, ya. Jangan lupa ditulis nama ya, nama dan kelas. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Siang panas. Baik, kita ice breaking sebentar supaya lebih bersemangat dan kalian tidak ngantuk. Kita tepuk semangat dulu sama-sama ya. Siap ya? Siap. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik, sekarang
selanjutnya saya akan membagikan teks deskripsi. Nanti silakan kalian baca terlebih dahulu. Paham ya? Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks yang kalian baca? Judulnya apa? Ada informasi apa saja yang kalian dapatkan? Rumah. Ada lagi? Rumah dua lantai. Apalagi ada informasi yang letaknya di lereng gunung. Ada lagi? Di sebelah kiri rumah. Ada di sebelah kiri rumah. Ya. Masjid yang cukup besar. Ya, terdapat masjid yang cukup besar. Banyak informasi yang diperoleh ya. Ada masjid, kemudian ada rumah, ada di sebelah kiri. Nah, semua yang kalian sebutkan itu termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sekarang saya akan jelaskan dulu apa saja yang termasuk ke dalam teks kaidah kebahasaan teks deskripsi. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk kaidah kebahasaan teks deskripsi, apa saja yang termasuk dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi? Kita ingat dulu teks deskripsi itu pengertiannya apa? Di situ dijelaskan teks deskripsi itu berisi gambaran sifat benda. Ya, kemudian kaidah kebahasaan teks deskripsi ada beberapa. Dari kita pelajari hanya 4 saja dulu. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama ada kata sifat. Kata sifat untuk mendeskripsikan objek, sifat dari sebuah objek, contohnya baik, indah, kuat. Kemudian ada kata benda. Kata benda ini kata yang bisa berdiri sendiri dan dia memiliki makna. Contohnya di situ ada kucingku, bajuku, meja, kursi. Kemudian kata kerja ini mendeskripsikan perilaku objek. Contohnya misalnya mengeluarkan bau harum, mencakar mangsanya. Kemudian ada kata keterangan, memberikan informasi tambahan terkait objek yang dijelaskan, misalnya di halaman, di hutan, untuk menunjukkan suatu tempat. Bisa juga selain tempat, alat itu juga bisa. Nah, dari kata kerja tadi ya ada 4. Ada apa saja tadi kata? Kerja, ya, ada contohnya tadi juga sudah dijelaskan. Kalau kata sifat berarti berhubungan dengan sifat, biasanya bisa digandengi dengan kata sangat. Kalau bisa digandengi dengan kata sangat itu berarti masuk kata sifat. Bisa sangat malas, sangat rajin, sangat cantik, itu kata sifat. Kalau kata benda bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Nah, itu saya sampaikan dulu sedikit. Nah, sekarang ya, setelah dibaca tadi teks deskripsinya sudah dibaca ya. Ya, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut.
Nanti kalian tuliskan di dalam teks tersebut, kalian daftar kata kerjanya, misalnya ada apa saja, kemudian kata bendanya apa saja, kemudian kata sifat apa saja. Nah, paham ya? Nanti sebelum saya membagikan LKPD, saya ada sedikit kita permainan dulu. Nanti satu kelompok, silakan perwakilan satu anak maju ke depan. Saya jelaskan permainannya, saya buka dulu. Di sini saya punya media namanya Google. Ada kaidah kebahasaan di sini. Nanti ada kata yang berjalan. Ada kata yang berjalan. Kemudian kalian pilih kata yang berjalan itu termasuk ke dalam kata apa. Kalian tunjuk saja katanya yang mana. Kalau benar, jadi nanti kalian dapat poin. Kalau salah, berarti kalian tidak dapat poin. Paham ya? Coba dari kelompok 1 dulu. Nah, dari kelompok 1 silakan perwakilannya siapa? Silakan maju. Kata benda itu. Lagi. Keterangan. Keterangan itu. Lagi. Kata benda. Benda. Keterangan. Lagi. Kata benda. Tepuk tangan. Ya, jadi simpan tangannya. Baik, tadi kalian sudah kita sudah melakukan permainan sedikit tentang kaidah kebahasaan supaya kita lebih segar dan lebih semangat lagi dalam melanjutkan materi. Nah, sekarang sudah saya bagi, tadi sudah dibaca ya teksnya. Sudah. Sekarang saya bagi LKPD kelompok. Ingat ya, LKPD kelompok berarti dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok, nanti dicari. Kata benda, pintu, lantai, kakak, rumah, pintu, masjid, kursi, televisi, telepon. Kata sifat, nyaman, sederhana, besar, luas. Kata kerja, digunakan, bermain, makan. Kata keterangan, seperti di depan jalan, di bumi, terdapat. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang silakan dikumpulkan dulu tugasnya, kelompoknya. Ya, baik, terima kasih sudah melaksanakan diskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasilnya juga bagus dan yang benar. Berarti kalian sudah memahami tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sudah? Ya, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, tadi yang kita pelajari ada berapa? 4. Yang pertama keterangan. Tadi sudah
dan memiliki makna. Kemudian untuk kata kerja berarti melakukan pekerjaan, benar. Kemudian untuk kata sifat berarti yang menggambarkan sifat suatu objek. Kemudian kata keterangan berarti menunjukkan bisa tempat, bisa juga waktu, ditandai dengan kata apa tadi? Dengan. Kemudian ada supaya juga bisa. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang selanjutnya, setelah ini tadi tugas kelompok, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian secara individu, saya akan memberikan LKPD individu. Ya. Nanti ada bacaan yang berbeda, saya berikan teks dan LKPD lagi, silakan dibaca, kemudian dianalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi yang saya bagikan. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengerjakan tugas kelompok dan juga tugas individu, sekarang kita evaluasi dulu sejauh mana pemahaman kalian semua tentang pembelajaran hari ini. Kita evaluasi secara keseluruhan. Saya bagikan lembar evaluasi dulu, nanti kalian kerjakan sedikit saja, hanya 3 soal.
Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan atau kalian merasa kurang senang hari ini? Menyenangkan. Bersemangat ya lagi ya. Ya. Untuk lebih mengekspresikan perasaan kalian hari ini, untuk pembelajaran hari ini, saya akan membagikan lembar survei siswa dulu. Ya, silakan nanti di sini ada pertanyaan, lalu kalian lingkari emosinya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Paham ya? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak. Sudah paham semua berarti ya? Ya. Baik. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama hari ini dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan untuk materi minggu depan. Silakan kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Persiapkan untuk materi berikutnya. Saya mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maaf, baik itu disengaja ataupun tidak. Mohon maaf ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Persiapan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.